Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah atau yang ada dimanapun berada. Selamat pagi, kami bersyukur pagi ini kalau kami akan beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk kita mau datang berbakti, memuji memuliakan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita dapat bersekutu bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya kita boleh ada pagi ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan bagi kita untuk kita dapat beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dan saya percaya kita sudah siap. Dan kita akan masuk dalam doa sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami pagi ini. Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, nafas hidup yang baru. Bahkan Engkau sudah izinkan kami untuk dapat kami bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami berada di rumah, walaupun kami berada di mana saja, tetapi kami percaya Roh-Mu ada. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja pagi ini lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, setiap ibadah yang kami kerjakan dari awal sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya roh sukacita ada dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ada di dalam setiap mulut lidah bibir kita untuk kita dapat menaikkan segala pujian bagi Dia yang begitu baik, yang begitu memperhatikan setiap kehidupan kita, bahkan memberkati kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini kami sudah siap untuk memuji-muji Engkau. Kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami dan kami memulai pujian penyembahan kami. Terpujilah nama Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. Haleluya. Puaskan Amin. Kami rindu Engkau Roh Kudus. kerinduanku, Haleluya. ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih
kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Kekuatanku, kuasa-Mu nyata di dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Kuasa di tangannya, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata di dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata di dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Amin. Haleluya. Dia adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran, kehidupan kita, bahkan telinga kita, supaya firman Allah yang kita dengar benar-benar menjadi bahagian dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Allah adalah hidup. Firman Allah adalah Yesus sendiri. Untuk itu mari kita mau siapkan hati pikiran kita. Amin. Kita mau tetap cinta kepada Dia. Amin. Yesus, Tetap cinta, kami mau mencintai Engkau Yesus. ku tetap
belajar mengasihi-Mu. Badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, kita mau setia padanya, ku tetap setia. Amin. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, kami mau mencintai Engkau Yesus, ku tetap cinta, kami mau mengasihi-Mu Yesus, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Amin. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau topan datang, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, maka mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau mencintai Engkau, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oh haleluya Yesus, ku tetap cinta, tetap setia. Haleluya Yesus, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, amin, begitu banyak yang Kau berikan bagi kami, begitu banyak yang
baiknya Engkau Tuhan, betapa banyak yang Kau perbuat bagi kami. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, teramat baik bagi kami Yesus. Kami bersyukur pagi ini, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah melakukan apa yang dapat kami lakukan, walaupun dengan segala keterbatasan kami Yesus. Tetapi inilah ya Tuhan yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu. Kau sudah mengorbankan diri-Mu, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit, bahkan Engkau sudah ada di surga. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau mengirim penolong bagi kami, untuk kami dapat melangkah, berjalan di dalam dunia ini. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, mungkin kami tidak bisa melakukan hal apapun. Tetapi kami bersyukur dan bersyukur, karena Yesus begitu mempedulikan kami, memperhatikan kami. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mengirim penolong bagi kami. Untuk itu kami selalu bersyukur. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Yesus, kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam melangkah di dalam kehidupan dunia ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika kami sudah berpasrah, berpegang teguh kepada janji firman-Mu, maka kami yakin, kami kuat, kami mampu untuk melangkah. Untuk itu pagi ini kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami adalah firman yang hidup. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, urapi dengan urapan kuasa yang dari surga. Bukakan segala rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan dapat kami terima dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami tetap menjadi anak-anak-Mu, tetap menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa tidak akan berlalu begitu saja firman-Mu. Akan menjadi bahagian dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Terlebih Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah ya Tuhan, Engkau melihat mereka, isi hati mereka, kerinduan mereka untuk menerima firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kembali kita boleh beribadah sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana kisah ketika para murid sedang bersama-sama menunggu tentang hari pencurahan Roh Kudus. Mereka bersehati, bertekun, berdoa. Ketika mereka bersehati, bertekun, berdoa di satu ruangan,
maka kita melihat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita tahu bahwa ketika para murid ini sedang berdoa bersama-sama, maka saat itulah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka dan mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Artinya penuh dengan Roh Kudus itu memiliki suatu kondisi di mana oknum Roh Kudus menjadi Tuhan yang menguasai hidup seseorang secara seluruhnya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana Roh Kudus itu menguasai seseorang di dalam kehidupannya secara menyeluruh. Artinya ketika mereka sedang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan berarti mereka dalam keadaan seperti orang kesurupan tanpa sadar, tidak. Tetapi mereka dengan sadar dan mereka dengan kesadaran masing-masing ini dipimpin oleh Roh Kudus yang menguasai hidup mereka. Sehingga mereka mengikuti apa yang Roh Kudus sampaikan. Artinya Roh Kudus memberikan apa yang harus mereka ucapkan, apa yang harus mereka katakan. Jadi mereka bukan berkata-kata dari apa yang mereka susun, kalimat-kalimat yang mereka atur, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang memberikan apa yang harus mereka katakan. Itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sendiri yang ambil alih, menguasai seluruh hidup seseorang. Roh Kudus itu memimpin seseorang. Dan kita melihat bagaimana ciri-ciri berikutnya ketika seseorang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita melihat yang pertama adalah seseorang itu akan punya satu kerinduan untuk terus mencari akan kebenaran Allah. Ya, seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak akan mau tinggal diam. Ya, tapi mereka selalu berusaha, mereka rindu, ada rasa haus, ada keinginan untuk terus mencari seluruh kebenaran firman Allah. Jadi mereka tidak tinggal di rumah diam saja, Roh Kudus sudah memenuhi saya, maka saya menjadi orang yang sudah beda. Saya menjadi orang yang berbeda sehingga dia kemudian tinggal diam. Akhirnya menjadi orang yang tidak lagi mau bergaul dengan orang lain, dia menutup diri, dia hidup sendiri karena takut ternoda, tidak. Tetapi seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya ciri yang sangat jelas terlihat. Dia punya satu kerinduan yang begitu dalam untuk selalu mencari akan kebenaran Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada rasa haus, ya. Rasa haus. Kalau ada rasa haus, dia enggak akan tinggal diam. Dia tidak akan merasa sudah cukup, tetapi dia akan selalu mencari, ya. Dia akan selalu mencari yang namanya kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah tidak akan pernah habis untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu akan selalu terungkap sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari. Ketika kita belajar kebenaran Allah, maka kebenaran itu akan memenuhi setiap hati kita, yang akan melingkupi setiap hati kita sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Allah. Seperti di dalam Yohanes pasal 16, ini ayat yang sering kali saya sampaikan hari-hari ini. Mengingat hari-hari ini kita selama 10 malam kita sudah berdoa bersama-sama dalam penantian pencurahan Roh Kudus, ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Hari-hari yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana tentang Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran Allah, ya, memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, saya akan melanjutkannya bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ciri yang jelas terlihat ada rasa rindu untuk hidup
mencari akan kebenaran Allah. Dan Roh Kudus itu ambil perannya, yaitu memimpin kita kepada kebenaran Allah. Nah, ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka ayat yang ke-14 dikatakan, ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya tidak berhenti ketika kita mencari kebenaran Allah dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk kepada seluruh kebenaran Allah. Tetapi Roh Kudus itu akan membawa kita untuk memuliakan Allah. Ya, jadi bukan hanya mencari kebenaran Allah. Oh, saya sudah tahu kebenaran Allah. Nah, kebenaran yang bagaimana? Kebenaran Allah itu adalah membawa kita, memimpin kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka segala tindak tanduknya, segala perbuatannya, perkataannya, apa yang dia lakukan, itu akan memimpin dia, memperlihatkan bahwa dia memuliakan Tuhan. Artinya bahwa apapun yang dia lakukan, di sana selalu terlihat bahwa dia adalah seseorang yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi bukan dipenuhi dengan Roh Kudus kita mengerti kebenaran firman Allah untuk untuk ego saja ataupun untuk meningkatkan pengetahuan kita, bukan. Tetapi itu akan membawa kita untuk masuk lebih dalam, yaitu memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita selalu punya satu sikap untuk memuliakan Tuhan. Selalu kita menyembah Tuhan. Ada satu pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Yesus Allah kita. Dia adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Kita tahu bahwa sejak penciptaan manusia yang pertama, Tuhan menciptakan manusia yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita harus memuliakan Tuhan. Kita dipenuhi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita akan bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Ya, kita bisa mengagungkan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan karena kita tahu bahwa Dia Allah yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita, yang sudah memberikan Roh-Nya menjadi penolong bagi kita. Maka kita akan memberikan hidup kita akan memberikan yang terbaik bagi Dia, yaitu pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Ada selalu puji-pujian untuk mengagungkan Tuhan dari hidup kita. Ya, jadi bukan sekedar kita berdiam diri, tetapi kita memang betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu ciri yang pertama yang akan jelas terlihat ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada satu kerinduan untuk selalu hidup di dalam kebenaran Allah, dan ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, maka kita akan memuliakan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, adakah rasa rindu, adakah rasa ingin selalu dari hati kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan? Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hari-hari yang terakhir ini, ketika mereka sudah tidak lagi beribadah di dalam gereja, tidak lagi bisa pergi ke gereja untuk beribadah, maka dia membuat satu alasan, ya, dia nggak bisa memuji Tuhan. Dia merasa nggak fokus memuji Tuhan karena tidak di gereja, sehingga dia mengabaikan segala pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang ada adalah dia hanya berkeluh kesah, dia tenggelam di dalam suasana kondisi yang saat ini yang tidak menyenangkan. Tetapi biarlah kita sebagai seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan terus ada satu kerinduan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana ciri seseorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang selalu punya keinginan untuk hidup suci. Ya, kita buka di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Ayat 15 sampai 16.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ciri yang kedua seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia adalah seseorang yang selalu punya kerinduan untuk hidup suci. Dia punya satu keinginan terus untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang akan dikerjakan oleh seseorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hidup suci tidak bisa dipalsukan oleh setan, ya. Karena kalau hal-hal yang lain bisa dipalsukan, ya, bisa munafik, tapi hidup suci, hidup kudus itu tidak bisa dipalsukan. Ciri ini tidak bisa dipalsukan. Roh Kudus akan menjadikan kita memiliki satu status kudus dan juga mempunyai satu kondisi yang kudus, ya. Tuhan mau supaya kita bukan hanya punya status orang kudus, tapi Tuhan mengharapkan dan menginginkan supaya kita punya satu kondisi yang kudus, ya. Ketika orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sudah menguduskannya dari kebenaran firman Allah. Dia punya status kudus ketika dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguduskan kehidupannya, dan dia sudah sah menjadi anak Tuhan. Ketika dia sah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menguduskannya. Kita punya status yaitu kudus. Tapi kondisi kudus belum tentu. Ya, artinya bahwa kondisi kudus itu harus diperjuangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Harus diperjuangkan dengan keras. Karena setiap hari itu kita punya satu situasi yang berbeda. Sehingga yang namanya manusia selalu cenderung untuk berbuat dosa. Maka dia harus setiap hari memperjuangkan bagaimana menjaga supaya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hidupnya. Supaya dia selalu memperlihatkan ciri-ciri bagaimana kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dia selalu menjaga hidupnya kudus, ya, menjaga hidupnya kudus. Kita melihat satu contoh dari kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, saya akan bacakan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, kita melihat contoh jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus memanggil mereka adalah jemaat kudus karena Tuhan sudah menguduskan mereka. Dan kita melihat bagaimana apa yang terjadi dengan kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka kalau kita buka di dalam pasal yang ke-3, dalam perikop ini ada satu tulisan bahwa perselisihan, artinya bahwa di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang di Korintus ini adalah jemaat yang banyak sekali karunia daripada Roh Kudus. Mereka sudah banyak, ya. Artinya mereka bukan seseorang yang jemaat yang baru percaya kepada Tuhan, tapi mereka adalah jemaat yang sudah diberikan karunia Roh Kudus. Tetapi dalam keseharian mereka yang kita melihat secara nyata atau fakta membuktikan bahwa jemaat yang ada di Korintus masih ada perselisihan, ya. Artinya bahwa seringkali terjadi pertikaian, ya. Terjadi hal-hal yang sama sekali tidak memperlihatkan kondisi seseorang yang hidup di dalam kekudusan, ya. Jadi mereka ada pertikaian, ada pertengkaran, perselisihan dan sebagainya, bentrok kiri kanan, ya, saling menjelekkan, saling melukai satu dengan yang lainnya, sehingga kita melihat dari keadaan mereka, maka kondisi mereka bukan kudus, tapi status mereka adalah disebutkan di dalam 1 Korintus 1 tadi, mereka disebut oleh Rasul Paulus jemaat kudus. Artinya status memang status kudus, tetapi kondisi mereka belum kudus. Artinya kita tidak kebal, ya, dengan dosa. Kita tidak kebal dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita masih bisa kena
Artinya pengaruh ini, pengaruh itu, pengaruh A, B. Sehingga seringkali memunculkan keinginan untuk marah, memunculkan keinginan untuk tidak mau bicara satu dengan yang lainnya. Kadangkala kita jengkel dan sebagainya karena situasi di sekitar kita. Sehingga kita perlu setiap hari dikuduskan oleh kebenaran firman Allah. Maka jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya satu kerinduan untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Artinya perjuangan, betul-betul dia berjuang. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup kudus karena apa? Karena Tuhan katakan Tuhan mau kita kudus karena Dia kudus. Artinya kita tidak akan bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan Allah, ya. Kita tidak bisa melihat Allah tanpa kekudusan Allah, tanpa kekudusan yang kita miliki. Status kita boleh kudus, tapi kondisi kita juga harus dikuduskan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat kemana Tuhan akan membawa kita. Kita bisa melihat jauh lebih dalam lagi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita menjaga kekudusan itu di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, seseorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Karunia lidah bisa dipalsukan, tanda-tanda ajaib bisa dipalsukan, tetapi buah Roh Kudus tidak bisa dipalsukan. Ya, kita melihat dari Galatia pasal yang kelima, kita akan melihat bagaimana buah-buah Roh Kudus yang harus menjadi cerminan kehidupan kita sehari-hari, ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu adalah buah Roh Kudus, ya. Orang bisa berkata saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi tidak ada buah roh yang tampak dari kehidupannya. Berarti dia hanya dipenuhi dengan Roh Kudus ketika dia percaya kepada Tuhan. Ada Roh Kudus dimateraikan di dalam hidupnya. Tetapi untuk kelanjutannya, maka tidak ada usaha dia untuk selalu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan terlihat dari buah-buahnya. Buah-buah Roh Kudus ini akan jelas, akan kita tampilkan kepada orang di sekitar kita. Sehingga dari buahnya inilah mereka akan tahu bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada orang berkata saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi perkataannya sungguh sangat menyakitkan. Setiap dia berbicara selalu menyakiti hati orang lain. Dia selalu berkata saya sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada banyak orang berkata saya hidup di dalam kepenuhan Allah, kepenuhan Roh Kudus setiap waktu, tapi kita melihat perbuatannya sama sekali tidak memberikan satu teladan hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Maka itu adalah sesuatu yang hidup di dalam kepalsuan, kemunafikan. Tapi kalau seseorang yang hidup di dalam kepenuhan Allah, maka dia selalu rindu dan haus akan Tuhan, dan dia selalu memuliakan Tuhan, dan dia juga hidup di dalam kekudusan. Dan ketika dia hidup di dalam kekudusan, maka dia akan memperlihatkan, artinya dia akan menghasilkan. Kekudusan itu akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Buah-buah Roh Kudus itu dikatakan tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah-buah Roh Kudus ini yang mencerminkan bagaimana kehidupan seseorang yang sudah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu tidak penting saudara
kita berkata saya penuh Roh Kudus tapi tidak ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Yang paling penting ada buah-buah Roh Kudus, ya. Karena sepanjang kehidupan kita, setiap hari kita akan mengalami proses di dalam Tuhan. Setiap hari kita akan bertemu dengan orang yang berbeda. Kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda. Kita akan kita akan menghadapi masalah yang berbeda. Dan kita juga akan menghadapi orang-orang yang berbeda. Ketika setiap hari itu ada perubahan-perubahan di dalam hidup ini, yang mungkin kita tidak bisa atur dengan cara kita, ataupun tidak seperti yang kita harapkan, tidak semua berjalan seperti yang kita mau, maka kita akan memperlihatkan yaitu buah-buah Roh Kudus. Kesabaran, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Artinya bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa menjaga kehidupan kita, ya. Kita bisa memberikan satu teladan yang baik, yaitu buah-buah Roh Kudus. Itulah yang akan memperlihatkan bahwa kita adalah pribadi yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita dituntun oleh Roh Kudus, dan kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dan kita akan mengagungkan Tuhan. Ayat yang ke-25 Galatia 5 tadi, jikalau kita dihidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jangan kita merasa bangga ketika kita berbahasa lidah, berbahasa asing, tapi marilah kita berbangga ketika Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hidup kita dan kita bisa menguasai hidup kita. Roh Kudus itu tetap memimpin hidup kita, membawa kita kepada kebenaran Allah, dan kita menjaga, ada satu usaha menjaga hidup kita untuk kudus dan selalu memuliakan Tuhan. Maka saat itulah kita disebutkan anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan. Ketika hidup kita selalu memuliakan, mengagungkan Tuhan, maka kita tahu bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, kita bisa melewatinya. Apapun yang hari-hari ini menjadi pergumulan kita, kita bisa melewatinya. Karena apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Artinya walaupun dalam keadaan kesulitan, walaupun dalam keadaan situasi yang buruk saat ini, khususnya Surabaya hari-hari ini sudah semakin buruk, semakin banyak yang terinfeksi COVID-19. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam kepenuhan Allah, maka kita bisa mengendalikan situasi ini. Ada selalu damai sejahtera, ada selalu sukacita. Maka dengan sukacita itu kita akan bisa senantiasa memuliakan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan, dan kita bisa selalu bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam hadirat Allah. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan biarlah hidup kami senantiasa hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Bapa. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kalau Roh Kudus-Mu Engkau sudah berikan bagi kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu mencari akan hadirat-Mu. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang akan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Karena Engkau kudus Tuhan, dan kami akan menjaga kehidupan kami kudus di pemandangan Tuhan. Sehingga kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami di dalam apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan.
saat kami menghadapi kecemasan, saat kami menghadapi masalah, saat kami menghadapi keadaan yang tidak menentu. Tapi kami percaya Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau adalah Allah yang luar biasa yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami senantiasa Tuhan dapat melewati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi umat-umat Allah yang hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kalau pada pagi hari ini mereka yang beribadah dari rumah mereka masing-masing Tuhan, Engkau tolong mereka, kalau ada yang lemah Engkau kuatkan. Biar Roh Kudus menjamah menguatkan mereka Bapa. Kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang sudah kehilangan harapan, biarlah mereka terus memandang kepada Engkau Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi jalan yang buntu, Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap umat-Mu. Sehingga hari-hari ini mereka tetap Tuhan memandang kepada karya-Mu. Mereka tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu terus akan mengingatkan kami untuk terus mencari akan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami selalu mengagungkan Engkau. Hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami juga menjadi berkat buat orang lain. Sehingga ada buah-buah Roh Kudus itu yang akan terlihat jelas dari kehidupan kami, yang menjadi teladan dimanapun kami berada. Berkati setiap kami Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu dan jemaat-Mu yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami percaya berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus sudah tercurah dalam kehidupan kami mulai hari ini, besok sampai seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.